Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semua. Selamat siang. Selamat siang, Ibu. Siang, Bu. Iya, pada lemes banget nih. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Siang, Bu. Oke. Kita masuk ke pembelajaran IPA ya hari ini ya, untuk jam ini. Sebelum kita mulai pembelajaran IPA, kita berdoa dulu. Bisa dipimpin sama KM-nya, ketua kelasnya mungkin bisa dibantu untuk memimpin doa. Ahmad mungkin, KM-nya Ahmad ya di sini ya? Ya, Bu. Iya, Bu. Oke, siap. Teman-teman, sebelum mulai pembelajaran, semoga pelajaran ini bermanfaat untuk kita. Mari kita buka dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Ahmad. Sekarang kita akan memasuki materi IPA. Bisa dilihat kita akan belajar apa hari ini? Tekanan hidrostatis, Bu. Hidrostatis, benar banget. Ini adalah materi yang akan kita pelajari untuk pertemuan kali ini. Kemudian selanjutnya, kemarin kita sudah membahas tentang tekanan zat padat ya. Ada yang masih ingat nggak tekanan zat padat kemarin? Bagaimana? Apa yang kalian ingat dengan pembelajaran kemarin tekanan zat padat? Coba, Neng Dera. Kemarin kayaknya kelompok kamu ya yang dapat reward. Ya, Bu. Tekanan zat padat itu tekanan yang dipengaruhi oleh luas permukaan bidang tekan dengan gaya. Iya, benar. Iya. Jadi masih ada yang ingat ya. Semoga yang lain juga ingat tentang pembelajaran kita yang minggu lalu tentang tekanan zat padat. Nah, kita masuk ke tekanan hidrostatik. Nah, kalian pernah piknik ke bendungan nggak, ngeliat-ngeliat bendungan? Kalau yang di Jawa Barat, Jatiluhur mungkin pernah ke sana. Di situ ada bendungan yang sangat besar. Sering, Bu. Pernah, Bu. Lihat, Bu. Pernah ya. Iya. Kalau melihat bendungan itu, kenapa ya bagian bawah dari bendungan itu dibuat tebal banget? Ada yang tahu? Biar kuat, Bu. Biar kuat. Apa, Pak? Suta? Biar kuat. Ini, Bu, biar nggak rubuh. Iya. Kenapa biar kuat? Kan sama-sama yang dibendung air. Atas air, bawah juga air. Zatnya sama, cairnya sama-sama air. Ya, ada yang tahu? Oke, biar kalau nggak banjir, Bu, biar nggak banjir. Biar nggak banjir, iya, dibendung airnya biar nggak banjir. Pinter banget Mbak Alfani. Selanjutnya, kita akan membahas materi ini, biar kalian penasaran dulu kenapa seperti itu, nanti kita lanjut ke materi yang menjelaskan tentang hal seperti itu. Nah, alur pembelajarannya yang pertama tadi sudah kita berdoa ya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, melalui literasi dari berbagai literatur, peserta didik mampu menjelaskan konsep tekanan hidrostatis dengan benar. Terus yang kedua, melalui literasi dan diskusi kelompok, peserta didik mampu menghitung tekanan hidrostatik dengan benar. Kemudian yang ketiga, melalui diskusi kelompok mampu menganalisis penerapan tekanan hidrostatis di kehidupan sehari-hari dengan penuh tanggung jawab. Dan yang terakhir, melalui presentasi, peserta didik mampu menyajikan hasil penyelidikan tentang konsep tekanan hidrostatik dengan penuh tanggung jawab. Nah, kemudian selanjutnya, sebelum masuk ke materi hidrostatik, yang tadi tujuannya sudah saya sampaikan, manfaat dari pembelajaran hari ini adalah nanti kalian bisa tahu nih kenapa arsitek bendungan itu membangun bendungan di bagian bawah itu harus tebal. Nah, itu nanti kalian bisa tahu. Terus tahu juga kenapa kalau memasang keran air pada toren itu harus di bagian bawah, kenapa enggak di tengah atau atas gitu. Itu manfaatnya banyak.
Sebelumnya saya mau mengadakan pretest dulu. Coba dibuka linknya yang sudah saya share di handphone kalian di WA group. Sudah dapat link pretestnya? Sudah, Bu. Sudah, coba dikerjakan. Soalnya nggak banyak. Waktunya 5 menit pasti cukup lah ya untuk pretest. Coba sekarang dikerjakan semuanya. Oke, sudah selesai mengerjakan pretestnya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Iya, sudah. Nanti selanjutnya kita akan masuk ke materi yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu konsep dari tekanan hidrostatis. Apa sih tekanan hidrostatis itu? Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diberikan zat cair ke semua arah pada titik ukur manapun akibat adanya gaya gravitasi. Nah, dirumuskan tekanan hidrostatis itu P sama dengan Rho dikali G dikali H, di mana P itu adalah lambang dari tekanan hidrostatis dengan satuan Newton per meter persegi atau Pascal, PA. Kemudian Rho itu adalah massa jenis zat cair di sini. Kemudian satuannya kilogram per meter kubik. Kemudian G itu adalah lambang dari gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat, dan H adalah ketinggian benda dari permukaan air. Jadi jangan salah, H itu adalah diukurnya dari permukaan ya, bukan dari bawah. Ini banyak yang biasanya keliru-keliru di sini ya. Berhati-hati, H itu mengukurnya dari permukaan sampai titik yang akan dituju kalau di tekanan hidrostatis, bukan dari bawah gitu. Kemudian selanjutnya kita terapkan coba ke soal berikut ini. Seekor ikan berenang dalam sebuah kolam yang kedalamannya 0,5 meter. Massa jenis air yang mengisi kolam 1000 kg per meter kubik. Hitung tekanan hidrostatis yang dialami ikan di posisi 100 cm dari dasar kolam jika gravitasi G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Nah, langkah pertama harus menuliskan yang diketahui. Kira-kira apa yang diketahui dari soal ini? Coba, Kade bisa membantu Ibu? Ya, Bu. Yang diketahui apa dari soal ini? Kedalamannya, Bu. Kedalamannya berapa? 5 meter. 0,5 meter. Nah, kedalaman 0,5 meter itu kedalaman ikan atau kedalaman dari kolam renang, kolam ikannya? Ikan, Bu. Ikan? Apakah benar? Coba. Kolamnya, Bu. Kolamnya. Kolamnya Ya, kedalaman. Tuh. Jadi Kak Adik kurang fokus ya, banyak ini kayaknya banyak pikiran Kak Adik. Ayo fokus ke materi sekarang. Baru diputusin pacar, Bu. Iya. Kemudian yang Ahmad tadi, kedalaman ikan itu dilambangkan apa, Ahmad? H2, Bu. H2. Kemudian kalau kedalaman kolam? H1, Bu. H1. Berarti titik dari kedalaman ikan itu adalah? H, Bu. H1 dikurangi Kurang H2, Bu. H2, karena ikannya itu di sini di soal itu ikan itu posisinya 100 cm dari dasar kolam. Ini bukan kedalaman, ini namanya ketinggian. Kalau kedalaman mengukurnya dari permukaan sampai titik si ikan gitu. Berarti kalau mengukurnya dari permukaan sampai titik si ikan, kedalaman ikan berarti H1 kedalaman dari kolam dikurangi dengan H2 gitu, 0,5 dikurangi 0,1 sama dengan 0,4 meter. Kemudian hanya sudah diketahui
Kemudian masukkan ke rumusnya. pH sama dengan Rho dikali G dikali H. Di mana Rho itu massa jenis zat cairnya. Zat cairnya di sini air. Zat cairnya air. Berarti massa jenisnya berapa? Di situ, di soal? 1000, Bu. 1000, benar Mbak Darti, benar. Kemudian 1000. G-nya berarti berapa, Darti? 10. 10 dan hanya 0,4, Bu. 0,4. Dikalikan semuanya. 1000 dikali 10 dikali 0,4 sama dengan 4.000. 4.000 PA. Iya. PA-nya santai aja, Darti ya. Ditekan nanti Pascal ya, Bu. Ya, Bu. konotasi negatif. Kemudian berarti semuanya sampai sini paham nggak? Sampai sini dulu paham? Paham, Bu. Paham. Oke, kalau semuanya sudah paham, lanjut ke berikutnya. Berikutnya adalah kalian diminta menyelesaikan sebuah kasus. Ini ada kasus. Kasusnya seperti ini. Menyelam memang kegiatan menyenangkan, tapi juga bahaya jika tidak berhati-hati. Marcel mengikuti les menyelam di salah satu tempat kursus diving. Di awal pertemuan, dia dilatih untuk menyelam di tempat yang dangkal. Awalnya dia menyelam di kolam dengan lokasi yang bertanda A. Namun karena keasikan menyelam, dia terus berenang, menyelam ke lokasi yang tulisannya ada tulisan B. Namun tiba-tiba dia panik dan tidak bisa mengatur gaya apung, sehingga pelatihnya langsung terjun ke kolam memberi pertolongan. Marcel pun dibawa ke pinggir kolam dan dilakukan pertolongan pertama oleh pelatihnya. Karena kalau tidak segera diberi pertolongan, bisa jadi akan membahayakan keselamatan Marcel. Nah, itu ada permasalahan Marcel yang dia itu baru berlatih menyelam, tetapi disuruh menyelam di tempat dangkal, tiba-tiba menyelam ke arah lokasi B yang tidak ada tandanya itu dangkal atau tidak gitu. Tapi tubuh Marcel tiba-tiba mengalami suatu tekanan yang sangat besar sampai dia panik dan tidak bisa mengatur gaya apungnya. Nah, kemudian dari permasalahan itu sudah saya taruh di LKPD masing-masing yang sudah saya bagikan ya di situ. Coba sudah duduk di kelompoknya masing-masing kan ini ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, oke. Di situ di LKPD ada beberapa hal yang harus kalian isi, mulai dari rumusan masalah yang kalian dapat dari kasus si Marcel tadi. Kira-kira apa rumusan masalah yang ingin kalian pecahkan di kasus Marcel tadi? Tuliskan. Apa coba? Coba kasih Ibu bocoran rumusan masalah kalian. Satu saja. Kira-kira Marcel menyelam sampai dia hampir tenggelam gitu. Marcel kaget, Bu. Marcel kaget. Marcel kaget, iya. Selain itu, coba bagaimana cara untuk mengetahui ini lokasi yang berbahaya atau tidak nantinya, gitu ya. Kemudian tulis rumusan masalah di LKPD yang sudah kalian kalian terima. Kemudian di LKPD itu ada langkah-langkah percobaan. Langkah-langkah percobaan untuk mengetahui besarnya tekanan pada beberapa titik dengan cara yaitu Ibu sudah bagikan botol aqua ya yang sangat besar itu, udah dilubangin 3 titik dari bawah, atas, tengah, dari bawah, tengah sampai atas, kemudian nanti diisi air botol plastik, botol air mineralnya,
Kemudian setelah itu dari botol itu kan udah saya lubangin ya, itu udah ditempel lakban, nanti dibuka satu persatu lakbannya. Nah, dari situ nanti kalian ukur air yang memancar dari lubang bawah, tengah sama atas itu jaraknya sama atau beda gitu. Setelah itu, setelah diukur, kemudian dihitung juga ketinggiannya. Jadi dibandingkan lubang pertama, lubang kedua, lubang ketiga itu ketinggiannya bagaimana. Kemudian rho dari zat cair yang kita pakai adalah air, itu 1000, dan G-nya percepatan gravitasi kita pakai 10. Di situ sudah ada tabelnya, nanti diisi, dibandingkan, kemudian disimpulkan bagaimana perbandingan antara ketinggian dari titik-titik pada air mineral tersebut dengan tekanan yang dialami gitu. Tekanannya bisa dilihat dari pancarannya. Kalau pancarannya jauh berarti tekanannya tinggi apa kecil, besar atau kecil. Kalau tekanannya besar, maka pancaran dari air yang keluar dari botol minum itu lewat lubang-lubang tadi jauh apa dekat? Jauh, Bu. Jauh, Bu. Jauh, ya benar, jauh. Nah, nanti kalian isi itu di LKPD-nya. Kemudian setelah itu, setelah diselidiki, dianalisis, ini kenapa lubang yang pertama pancarannya jauh, yang paling bawah pancarannya jauh, yang tengah itu agak sedang, dan yang paling atas itu pancarannya paling pendek, itu dikaitkan dengan kasus Marcel tadi. Itu Marcel tadi awalnya berenang, menyelam di tempat dangkal, dia biasa saja, tiba-tiba ke tempat yang B. Nah, dia nggak tahu kalau itu sebenarnya tidak dangkal, jadinya dia panik, kemudian harus ditolong gitu. Tulis penyelesaian dari masalah yang dialami oleh Marcel. Lalu nanti dipresentasikan. Lakukan percobaan, kalau ini karena ada airnya, jadi kalian boleh di luar kelas ya, biar tidak bosan di kelas juga, kalian boleh mencari lokasi di luar kelas untuk menyelidiki dari percobaan tadi. Saya beri waktu sekitar 10 menit. Sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah? Ya. Nah, kalau sudah selesai, sudah ditulis semua hasilnya, mulai dari rumusan masalah, data yang kalian ambil lewat pancaran dari air tadi, kemudian dihubungkan dengan kedalamannya, kemudian dihubungkan dengan kasus Marcel, dan penyelesaiannya bagaimana. Oke, sekarang presentasi. Nah, presentasi, ini kelompok siapa yang mau berpresentasi duluan? Ada yang sudah siap untuk presentasi? Saya, Bu. Siapa? Ahmad? Ahmad, Bu. Ya, Ahmad lagi. Ayo, Ahmad. Ya, Bu, dari percobaan yang kita buat tadi, ini kita tadi udah ngukur dari yang tinggi, tengah, sama yang bawah, itu ternyata yang paling bawah tuh pancarannya paling jauh, Bu, di percobaan kita tadi, Bu. Nggak tahu itu salah atau enggak, Bu. Nah, kita tadi percobaannya gitu, yang paling bawah itu ternyata paling jauh. Artinya permasalahan Marcel ini, Bu, berarti dia berenang ke tempat yang dalam. Kalau ke tempat yang dalam berarti nilai H yang kita bahas tadi itu jadi besar. Kalau jadi besar berarti tekanan hidrostatis atau tadi yang
kita tulisnya pH tadi, itu jadi besar juga, makanya jadi dia tertekan, Bu. Karena dia tertekan, jadi dia kaget, Bu. Nah, itu dari kelompok kami, Bu. Iya, betul, Ahmad. Ya, benar. Iya, saya kuatkan dulu dari presentasi kelompoknya Ahmad, benar. Secara keseluruhan yang dipresentasikan Ahmad tadi benar. Dari percobaan yang kalian dapat, itu lubang yang paling bawah itu akan memancarkan air yang paling jauh. Kenapa? Karena tekanan hidrostatis di titik paling bawah itu adalah yang paling besar. Nah, oleh karena itu tadi disangkutkan dengan masalah Marcel. Marcel sampai bisa tenggelam itu karena dia menyelam ke tempat yang lebih dalam. Harusnya kan dia dianjurkan di tempat dangkal dulu. Tiba-tiba karena keasikan dia sampai ke tempat yang dalam tanpa tahu bahwa tekanan hidrostatisnya berbeda. Ternyata di tempat yang lebih dalam tekanan hidrostatisnya besar sehingga dia panik dan sampai hampir menyelakakan nyawanya sendiri gitu. Nah, solusinya dari permasalahan Marcel biar tidak terjadi lagi kecelakaan yang sama di tempat tersebut, kira-kira apa ya? Darti mungkin bisa membantu biar di kolam renang tempat Marcel itu berenang tidak terjadi kecelakaan seperti yang dialami Marcel. Harusnya dikasih bagaimana, Darti? Ya, dikasih peringatan, Bu, di situnya dikasih keterangan, misalkan kedalamannya berapa gitu, Bu. Oh iya, benar ya. Itu dari kelompoknya Darti memberikan solusi kalau di kolam tersebut harus dikasih tanda, misalkan kedalamannya berapa meter, ini berapa meter, titik ini berapa meter, titik berikutnya berapa meter, agar penyelam yang berlatih menyelam di situ biar tahu kalau di tempat lokasi-lokasi tertentu itu kedalamannya berbeda dan pengaruh kedalaman itu mempengaruhi besarnya tekanan hidrostatis gitu. Oke, tepuk tangan buat Darti dan Ahmad. Ya, oke. Selanjutnya sesi presentasi sudah selesai. Lanjut ke penutupan. Nah, kesimpulan dari pembelajaran hari ini apa kira-kira? Apa? Coba saya dibantu. Makin dalam tekanannya besar, Bu. Benar, Adek. Iya benar. Lokasi kedalaman suatu lokasi itu mempengaruhi besarnya tekanan hidrostatis. Semakin dalam lokasinya, maka tekanan hidrostatisnya semakin besar gitu. Oke, tuh. Kemudian dari sini kita sudah hampir di penghujung pembelajaran. Ada komentar atau tanggapan dari pembelajaran kita hari ini? Bu, menambahkan, Bu. Sebelum merefleksi, Bu, saya mau nambahin juga, Bu, tekanan hidrostatis berarti arahnya ke bawah ya, Bu, ke dasar lautnya tadi ya, Bu ya. Tekanan hidrostatis arahnya ke semua titik gitu, di titik acuan tersebut. Jadi tekanan hidrostatis itu tekanan yang dialami di awal tadi Ibu sudah menjelaskan bahwa tekanan hidrostatis itu tekanan yang diberikan zat cair pada titik titik yang akan kita ukur. Nah, itu. Jadi menuju gitu. Misalkan di sini ada yang kita ukur, benda yang kita ukur, maka air yang ada di sekitarnya itu memberikan tekanan ke titik tersebut, gitu. Itu. Kemudian selanjutnya refleksi dari pembelajaran hari ini. Ada yang mau menyampaikan percobaannya tadi berhasil atau gagal, menyenangkan atau tidak? Coba salah satu.
Ada yang Kegiatannya mungkin? menyenangkan, Bu, tadi. Cobaannya Iya. seru. Seru. Karena Bu. mainan air ya, Kade. Mainan ya. air, mainan Bu. air. Basah, Bu, Iya. pada Yang mukanya basah. Ahmad tadi, Bu. Ya, pada basah. Iya, Neng Desi tadi mainan air sampai basah ya. Ya, Basah-basah semoga ini meskipun bawa seragam. main-main, iya, semoga meskipun main-main, tapi konsep yang kita pelajari hari ini dapat ya. Ya, Bu. Gitu. Iya, Bu. Ya. Kemudian kita adakan post test. Linknya saya bagikan ke grup WA masing-masing, ke grup kelas kita, sudah saya share. Dikerjakan 5 menit. Sudah selesai? Sudah, Bu. Ya, Bu. Sudah, Bu. Oke, sudah. Kalau sudah, selanjutnya yaitu nanti kita akan minggu depan, minggu yang akan datang, kita akan membahas hukum Paskal. Nanti kalian tugasnya di rumah membaca dulu materi hukum Paskal itu apa. Dibaca-baca, dipahami, kemudian nanti kita akan mempelajari itu di minggu depan. Itu saja untuk tugas kali ini. Gitu. Tepuk tangan untuk kita semua karena sudah hebat hari ini melaksanakan kegiatan dengan lancar. Semuanya sportif, semuanya semangat, sampai basah-basahan semua gitu. Nah, untuk menutup pelajaran hari ini, tadi udah dibuka doa, sekarang ditutup juga dengan doa. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita. Coba Ahmad dipimpin doanya lagi. Ya, mari teman-teman, posisi doa agar pembelajaran kita bermanfaat untuk kita di kemudian hari. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Ahmad. Sekian pelajaran IPA kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.